Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengangkat sebuah tema yang cukup menarik, yaitu takwa solusi permasalahan bangsa. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kalau kita lihat kondisi bangsa dan negara kita akhir-akhir ini memang cukup memprihatinkan. Setidaknya dapat kita lihat dari berbagai aspek. Aspek pertama dari aspek ekonomi, belum menggembirakan. Kalau kita lihat di data statistik, angka kemiskinan di tahun 2019 bulan Maret itu 24,6%. 24,6% dari total penduduk Indonesia berada pada garis kemiskinan. Betapa kemudian kita lihat bertambah lagi kemiskinan baru atau pengangguran baru. Sejak ada wabah COVID-19, banyak perusahaan terdampak, sentra-sentra usaha terdampak, ya, banyak karyawan yang terpaksa kemudian dirumahkan atau di PHK. Secara aspek hukum, kalau kita melihat secara aspek hukum juga belum pada aspek hukum yang kita harapkan, di mana hukum yang ada saat ini adalah peninggalan Belanda, ya, KUHP, Kitab Undang Hukum Pidana, itu bahkan diplesetkan oleh masyarakat kita. Ada di antara masyarakat kita menyebutnya adalah kasih uang habis perkara, ya, seakan hukum tajam ke bawah tapi dia tumpul ke atas. Betapa mirisnya kita, ya, kalau pelanggar hukum itu adalah orang-orang kecilan, rakyat jelata, maka hukum demikian ditegakkan. Ya, beberapa tahun yang lalu kita masih ingat seorang nenek di daerah Jawa ketahuan mencuri semangka dari sebuah perkebunan, kemudian ditangkap, ya, dan diadili, kemudian dihukum, dimasukkan ke penjara. Ya, kita tahu berapa lama waktu itu dia di penjara. Sementara para koruptor yang telah mengambil uang negara ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan, di mana keadilan hukum? Paling mereka dihukum berapa lama? Wes, bablas yang ini. Ya, tidak lama kemudian mereka tahu-tahu udah di luar. Belum lagi, ya, kita masih ingat ada dulu koruptor yang malam hari dia bisa keluyuran, ya, menjelang pagi masuk lagi dia ke penjara. Ikhwatul iman rahimakumullah. Aspek lainnya dapat kita lihat bahwa kita bangsa Indonesia seakan tak henti-hentinya mendapat musibah bencana alam, ya, musibah silih berganti, tsunami, gempa bumi, longsor, ya, banjir, dan musibah-musibah yang lainnya. Ada apa ini? Jangan-jangan ini adalah teguran dari Allah. Dan jangan-jangan bahkan ini adalah sudah tingkatannya azab. Karena kenapa? Manusia sudah jauh dari keimanan dan ketakwaan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam firman-Nya di dalam surat Al-A'raf 96.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai penduduk dalam sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa, maka pastilah, ya kata Allah, pastilah akan kami berikan keberkahan, baik datangnya dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi kebanyakan mereka ingkar terhadap ayat-ayat kami, maka mereka mendapatkan azab akibat ulah mereka sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sungguh ironi. Allah memberikan alam Indonesia dengan kekayaan alam yang luar biasa. Ya. Dari segi pertambangan apa yang kita tidak punya? Gas bumi, minyak, ya, timah, kemudian zat besi, banyak. Ya. Segala jenis minyak kita punya, bahkan kita berlimpah, ya, memiliki minyak kelapa sawit. Tapi kenapa kita lihat seakan rakyatnya jauh dari kemakmuran, jauh dari sejahtera? Ada apa ini? Ada yang salah dalam pengelolaan negara? Atau juga memang iman dan takwa masyarakat kita masih belum pada taraf yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatul iman rahimakumullah. Siapkah yang paling tepat janjinya? Tiada yang paling tepat janjinya melainkan Allah dan Rasulnya. Ya. Andai penduduk sebuah negeri itu beriman, bertakwa, pasti kami berikan keberkahan, kata Allah. Kita berandai. Andai ayat ini Allah tujukan kepada kita, bangsa Indonesia. Wahai bangsa Indonesia, jika kalian beriman dan bertakwa, ya, wahai rakyat Indonesia yang 90% adalah Muslim, bila mana kalian beriman dan bertakwa, tentunya dengan sebenar-benarnya takwa dan dengan seluruh-seluruhnya iman, pasti Allah berikan keberkahan, baik dari langit maupun dari bumi. Parameternya, kenapa kita banyak yang kemudian menjadi susah, mendapatkan musibah dan lain sebagainya? Jangan-jangan, ya, lanjutan ayat tadi berlaku kepada kita. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kebanyakan mereka, ya, jumlah umat Islam banyak, tapi kebanyakan dari mereka ingkar terhadap ayat-ayat kami, tidak melaksanakan perintah-perintah kami. Maka mereka mendapatkan azab dengan berbagai bentuk-bentuk azab tadi akibat ulah mereka sendiri. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka pertanyaannya adalah, maukah kita bangkit menjadi negara yang berdaya? Maukah kita bangkit, ya, untuk menyambut seruan Allah? Kita tingkatkan iman dan takwa kita, Pak, insya Allah Allah akan berikan keberkahan. Di dalam surat At-Tolak, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 2 dan 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan solusi terhadap yang dia milikinya. Niscaya Allah berikan jalan keluar dari persoalan hidupnya, dan diberikan rezeki dari arah yang tiada diduga-duganya. Andai kita bawa ayat ini dalam kerangka kenegaraan, ya, andai negara Indonesia ini, ya, beriman dan bertakwa, ya, mulai dari pejabat sampai rakyat jelatannya beriman dan bertakwa, maka Allah akan berikan solusi dari setiap persoalan bangsanya, dan diberikan rezeki dari arah yang tiada diduga-duganya. Ya, kita akan mendapatkan rezeki, kita akan mendapatkan perekonomian yang lebih baik lagi. Ikhwatul iman rahimakumullah. Untuk menutup apa yang saya sampaikan ini, seorang khalifah bernama Khalifah
Umar bin Abdul Aziz. Tatkala beliau didaulat menjadi khalifah, ya, walaupun sebenarnya beliau agak berat, ya, tapi karena sudah dipilih, kemudian beliau tampil menjadi pemimpin. Maka apa yang beliau sampaikan kepada rakyat? Wahai rakyatku, kalian telah memilihku sebagai pemimpin kalian. Maka tolong luruskan bila mana ada kebijakan saya yang keliru, yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita, seluruh rakyat kita ini, ya, agar Allah memberikan keberkahan kepada kita. Itu khutbahnya, itu yang dia sampaikan kepada rakyatnya. Dan dia memberikan contoh, ya, pemimpin memberikan contoh. Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang soleh, ya, kemudian diikuti oleh rakyatnya, ya, memperbaiki iman dan takwa, meningkatkan iman dan takwa. Masa 2 tahun kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, kemudian rakyatnya menjadi makmur. Sedemikian makmurnya, ya, para mustahik susah ditemukan, ya, para muzaki bingung mau disalurkan kemana lagi nih zakat fitrah mereka, zakat mal mereka, ya. Karena kenapa? Rakyatnya sudah demikian makmur. Masa 2 tahun kepemimpinannya. Ini adalah bukti bahwa bila mana kemudian rakyatnya beriman dan bertakwa, demikian juga pemimpinnya, maka Allah berikan keberkahan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka mari kita terapkan iman dan takwa dalam seluruh sendi-sendi aspek kehidupan kita. Apalagi ini adalah bulan Ramadan, ya, bahwa output daripada saum itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang muttaqin. Karena kenapa? Bila kita menjadi orang yang bertakwa, itulah fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita yang sangat luar biasa. Maka apabila seorang presiden, ya, bila di antara kita adalah seorang pejabat, mari kita menjalankan, ya, tugas atau amanah yang diberikan kepada kita dengan nilai-nilai takwa. Ya. Apa itu takwa? Ya, sederhananya takwa itu adalah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Allah memerintahkan kita agar kita berbuat baik, meninggalkan keburukan. Jangan malah sebaliknya. Bila mana kita diberikan amanah, ya, tapi kita melakukan penyelewengan, kemungkaran. Kemudian bila mana kita adalah seorang guru, ya, ini teman-teman guru juga, sebagaimana saya juga guru, mengingatkan diri saya dan kepada teman-teman semua. Bila mana kita adalah seorang guru, maka mari kita mengajar dengan ikhlas. Bahwa murid-murid yang kita ajar itu adalah generasi penerus kita. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Hari ini saya sudah mengajar, ya, perkara anak didik kita bagus akhlaknya atau tidak, menjadi pandai atau tidak, ya, itu bukan urusan saya. Jangan sampai demikian. Jangan hanya sekedar hari ini saya sudah ngajar, menggugurkan. Kita lihat mereka para generasi penerus kita, pemimpin di masa mendatang, maka perlu kita bekali iman dan takwa dan sains yang lainnya. Bila mana kita seorang pedagang atau seorang pebisnis, marilah kita berdagang dengan yang benar, ya, sebagaimana Rasulullah berdagang, ya, beliau menginformasikan spek, ya, menginformasikan kualitas barangnya sesuai apa adanya dan tidak mengurangi timbangan atau melebihkan timbangan, ya. Seorang pebisnis, cobalah kita berbisnis dengan baik, terapkan prinsip takwa di dalamnya, ya, jangan sampai mengurangi spek. Umpamanya ada pemborong yang akan memborong jalan, apakah itu dicor atau diaspal. Setelah deal dengan si pengorder, kemudian saat pelaksanaan speknya dikurangin, jangan. Maka itu akan mengulangi keberkahan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Tentunya banyak lagi aspek-aspek yang lainnya. Intinya adalah
Kita harus yakin. Manakala kita semua telah menerapkan iman dan takwa, pastilah Allah akan angkat derajat kita. Allah akan perbaiki kehidupan kita semua. Ya, Pak, insya Allah tidak mustahil. Indonesia ke depan akan tampil menjadi negara adidaya yang membawa misi rahmatan lil alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.